Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Tuhanku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Tuhanku. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap bersukacita. Nah, sekarang Kakak Eka mau mengajak adik-adik untuk tambah sukacita lagi. Kita mau ibadah lagi di sekolah minggu. Nah, sebelum itu Kakak Eka mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu buah lagu yang menggembira, yaitu Yesus Pokok. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, Kak Beatrice, tadi kita udah bergembira ya Kak? Iya Kak. Kita udah bersukacita. Sukacita. Tadi kita nyanyi lagu. Yesus pokok. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kakak Eka mau ajak adik-adik untuk bersikap berdoa, tapi kita mau menyanyikan satu buah lagu sambil sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan
bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh ikutin doa kakak Eka dari dalam hati adik-adik masing-masing. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat beribadah sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, walaupun kami masih tetap beribadah melalui online, tetapi itu semua kami untuk memuji nama-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, Engkaulah yang memberkati kami, memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, agar adik-adik sekolah minggu dapat beribadah dengan baik, adik-adik dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, adik-adik dapat bersuka cita di dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkaulah yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Beatrice, tadi kan kita udah bersuka cita, kita sudah berdoa mulai ibadah. Sekarang kita mau apa ya? Kita sekarang mau dengerin firman Tuhan nih, Kak. Oh iya, kira-kira firman Tuhannya dari mana ya Kak? Nah, dari Nats Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Adik-adik siapin Alkitabnya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan nih, kita mau nyanyi satu lagu dulu, Kak. Oh iya, kita mau menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan, sambil adik-adik bersiap berdoa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada minggu hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian kita. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayo buka Alkitabnya, Amang akan membaca dan adik-adik mengikutinya di rumah kita masing-masing. Sudah siap Alkitabnya? Amang akan mulai membacanya. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, hari Minggu ini yang merupakan minggu-minggu pra-pasyon, minggu-minggu yang mulai mengajak kita untuk mengerahkan perhatian kita kepada Yesus Kristus yang menderita, yang mati di kayu salib, dan yang kemudian bangkit dari antara orang mati. Di dalam hal itu, firman Tuhan hari ini diberi topik hamba Tuhan yang setia. Untuk menjelaskan firman Tuhan ini, Amang mau mengajak kita mendengarkan sebuah kisah, sebuah cerita. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar kisah ini, yaitu kisah seorang raja di Persia ratusan tahun yang lalu. Tahu ceritanya? Yaitu seorang raja yang sangat berkuasa, raja yang memiliki kemewahan, kekayaan, kehormatan, sehingga semua rakyatnya sangat takut dan hormat kepadanya. Tidak ada satupun perintahnya yang tidak dituruti oleh rakyatnya. Tapi suatu ketika sang raja ingin tahu bagaimana sesungguhnya pengalaman seluruh rakyat yang dipimpinnya. Maka dia melakukan sebuah penyamaran. Suatu hari dia membuka jubah kemewahannya, dia membuka mahkota kebesarannya, lalu dia memakai baju pemulung, baju yang sangat lusuh. Setelah itu dia pergi ke pusat kota kerajaannya. Pada sore hari dia pergi ke sebuah penginapan, dan dia mengatakan kepada orang yang di penginapan itu untuk diberikan tempat menginap kepadanya. Dia sangat terkejut karena pemilik penginapan mengatakan, "Maaf Pak, tidak ada lagi tempat atau kamar untukmu. Bapak boleh tidur di emperan penginapan ini." Maka si raja yang menyamar itu tidur di emperan penginapan sepanjang malam. Lalu esok harinya dia bangun, lalu pergi ke pusat pasar. Di sana juga dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dia ketika hendak meminta sepotong roti, maka penjual roti itu tidak mau memberikannya. Lalu dia mengetahui sesungguhnya begitulah karakter dan kehidupan rakyat yang selama ini menunjukkan kesungguhan dan keseriusan mematuhi setiap titahnya. Adik-adikku, dari cerita ini mau diingatkan kepada kita bagaimana sang raja yang menyamar ketika dia tidak menampilkan kehormatan dan kekuasaannya, maka banyak orang tidak peduli kepadanya. Kisah ini mengingatkan kepada kita
sebagaimana yang dikatakan Nabi Yesaya. Siapa yang dikatakan Nabi Yesaya dalam firman Tuhan hari ini? Dia adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah pemilik segala sesuatu dan pemilik kehidupan kita. Dan kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini hendak menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan si iblis. Tetapi kehadirannya sebagai manusia yang hina, kehadirannya sebagai seperti seorang hamba, ternyata dia mendapatkan penolakan. Dia tidak diterima, bahkan dunia ini membencinya. Tetapi Yesaya mengatakan, dia yang tidak diterima itu adalah Tuhan yang membawa kesembuhan dan keselamatan kepada kita. Adik-adikku, pesan dari firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah yang menjadi manusia di dalam kerendahan dan kesederhanaannya, sesungguhnya dialah yang memberikan keselamatan kepada kita. Mengapa dia mau melakukan hal seperti itu? Karena Yesus Kristus yang datang adalah seorang hamba yang setia. Dia yang adalah Tuhan, yang punya kuasa dan punya kebisaan. Dia berkenan menjadi seorang manusia yang seperti berdosa untuk membawa keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, terimalah Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dunia ini, yang menderita dan bahkan mati di kayu salib untuk keselamatan dan penebusan kepada kita. Adik-adikku, tentu dari firman Tuhan ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana adik-adik sekolah minggu juga menjadi adik-adik yang dapat menghidupi pola kehidupan Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup di dalam kesederhanaan dan hidup menjadi seorang yang mewujudkan sesuatu tugas dan tanggung jawab dalam kehidupannya. Banyak tugas dan tanggung jawab kita sebagai adik-adik sekolah minggu. Mari kita menghidupi karakter Yesus sang hamba itu yang dengan setia mau melakukan dan menunaikan tugasnya. Selamat hari Minggu adik-adikku, selamat merenungkan masa-masa penderitaan Yesus supaya kita juga bisa menghidupi karakter Kristus hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Terutama kami semakin dapat meyakini Yesus Kristus yang menderita, yang telah datang ke dunia ini sebagai hamba, adalah Tuhan yang menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Dan mampukan kami juga meneladani sikap dan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Nah, Kak Beatrice, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita bersama, lalu kita juga tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari siapa ya Kak? Dari Ama Pendeta Abednego Sirait. Ya, betul. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik boleh bersikap berdoa. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, Sebab Kau Besar.
Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Begitu mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita. Horas. Halo adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini dan kita mau kreativitas. Kita mau buat apa sih nih kak? Itu apa ya kak? Kak nggak tahu ya? Kalau Apa ya, kakak lihat Kak? itu sih salib. Nah bener nih, tapi salib ini mau kita buat menjadi pembatas Alkitab. Nah sekarang adik-adik siapkan gunting, lem, dan kertas origami. Oke, Kak Eka juga mau ikut bikin. Pertama adik-adik, kita lipat dulu ke ujung sini untuk jadi garis bantu kita nanti. Nah, udah, Kak udah? Sudah, Kak. Oke, terus dari ujung yang sebelah kanan kita lipat ke tengah nih, ke yang garis bantu tadi. Oh begitu kak. Ya, sisi sebelahnya juga. Sudah, Kak? Sudah kak. Oke, adik-adik kita lanjut lipat lagi satu kali lagi dari dua sisi ya ke dalam. Oke. Kalau udah kayak gini jadinya adik-adik. Kak udah? Udah, Kak? Oke, kita ambil kertas origami yang udah kita bagi 4 nih. Ada 4 kertas origami. Sama Kak, ini kita juga lipat kayak yang pertama tadi adik-adik ke ujung. Sebagai garis bantu kita nanti nih. Ya, terus dibuka lagi. Kita lipat dua sisi sekarang Kak, kayak yang tadi. Tapi ini cuma satu kali aja. Udah, adik-adik kalau udah selesai dilipat nanti kayak gini. Oke. Kita lakukan ketiga kertas origami ini ya. Lipat sama. Lalu setelah itu apa lagi kak? Nah, sekarang kita mau tempel nih Kak, biar bentuknya seperti tanda salib yang ini. Kita tempel ya. Yang pertama, origami yang pertama kita taruh di atas ini. Kita lem ya adik-adik. Lem. Tempel dulu ya Kak. Habis itu apa lagi kak? Yang sebelah sini kita taruh di sini. Sini aja tadi.
Adik-adik nanti lem bentuknya seperti ini. Oke adik-adik, udah selesai kayak gini, nanti kita akan tulis ayat nats kita hari ini di tengah sini. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Nah adik-adik, nanti di tengah ini adik-adik boleh gambar pola apapun yang adik-adik suka. Bisa gambar awan, gambar love, gambar lingkaran, atau apapun yang adik-adik suka di sini. Nanti kita tulis natsnya di sini. Natsnya dari mana sih Kak? Dari Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Selamat mengerjakan adik-adik. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang hamba yang setia. Kreativitas kita hari ini yaitu adik-adik nanti mendengarkan musiknya, kemudian adik-adik menjawab judulnya apa, kemudian adik-adik juga memberikan gambar yang sesuai dengan cerita Alkitab ini, dan jangan lupa tuliskan juga ya nats Alkitab di dalam gambar tersebut. Adik-adik, Kak Mary akan memberi contoh. Silakan Kak Hana. Judul lagu ini seperti rusa merindukan sungaimu. Seperti ini ya gambarnya. Terdapat di dalam Mazmur 42 ayat 1. Oke, adik-adik sudah mengerti ya? Soal terakhir. Dia seorang bapa yang tua dan mempunyai 3 anak lelaki. Tapi bapak tua ini adalah orang yang paling taat di zamannya. Oleh karena itu Tuhan mau memakainya. Ya, apa nama judul lagunya? Dan juga jangan lupa gambar dan berikut nats Alkitabnya. Oke adik-adik, selamat menjawab. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, untuk soal pertama, tapi Kak Mary cerita dulu. Dia seorang pilihan dari Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang tetap setia kepada Tuhan Allahnya dan tidak mau menyembah Allah Nebukadnezar. Judul lagu tersebut, dan jangan lupa gambarnya dan nats Alkitabnya.